Pertanyaannya itu kan, apakah betul susu sapi itu betul-betul bermanfaat, betul-betul diperlukan, ya? Lalu prosesnya dikelola oleh siapa nih? Dari sapi, kemudian diperas susunya, lalu kemudian sampai melalui beberapa proses sampai kemudian nanti diberikan kepada anak-anak, ya. Siapa sekali lagi nih, siapa pihak yang diuntungkan? Kemudian apakah manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi di Dr. Tifa Channel. Saya mau melanjutkan tentang bagaimana pandangan saya sebagai praktisi nutrisi terhadap program makan siang gratis dan pemberian susu gratis buat anak sekolah yang dicanangkan oleh Paslon 02 ya. Nah, untuk makan siang sudah saya bahas dalam video saya yang lalu. Sekarang saya mau membahas soal pemberian susu gratis ya. Nah, selama ini beberapa masa kampanye ini kita lihat kan Paslon 02 terutama cawapresnya itu sibuk sekali membagi-bagikan susu kotak kemasan itu ke masyarakat ya, yang udah dilarang nih di Jakarta, di CFD itu kan. Kemudian juga di beberapa tempat beberapa kali terlihat paslon cawapres 02 ini kasih susu kotak kasih susu kemasan ya kotak itu ke masyarakat awam sambil nanyain anak ibu umur berapa gitu ya, ada di beberapa video, nanti kita bisa lihat videonya gitu. Anak ibu umur berapa gitu, terus kasih susu kotak. Nah, jadi nih gini ya, pertama susu ya, sebetulnya masyarakat awam saya riset ya dari berbagai macam pendapat-pendapat masyarakat awam loh ini ya, bukan masyarakat yang mengerti tentang kesehatan, bukan masyarakat yang belajar tentang ilmu kesehatan, artinya ilmu pengetahuan tentang susu itu sudah sangat dipahami oleh masyarakat. Masyarakat tuh udah tahu bahwa memberikan susu kepada orang ya itu bukan lagi merupakan satu penyempurnaan dari gizi seperti yang selama ini selama 50 tahun itu dicanangkan dalam bentuk program yang dicanangkan oleh pemerintah zaman dulu tahun 1952 sebagai 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau Anda yang orang-orang zaman dulu ya, orang-orang jadul itu kan taunya tuh 4 sehat 5 sempurna itu kayak piramida ya, ada makanan nana-nana dan kemudian di atasnya penyempurnanya adalah susu. Dan sejak tahun 2000 ya, sejak tahun 2000 loh, berarti kan sudah 24 tahun yang lalu itu sudah diganti 4 sehat 5 sempurna, konsep makan 4 sehat 5 sempurna itu sudah diganti oleh WHO yang diturunkan ke Kementerian Kesehatan ya, dan masyarakat Indonesia sudah sangat paham bahwa sekarang ini susu itu bukan lagi puncak penyempurnaan dari makanan. Bahkan kalau kita mau telah baik-baik ya, sebetulnya apakah anak atau anak individu lah ya, anak kemudian orang dewasa itu memang perlu susu nggak sih? Nah, kita mesti lihat dulu, kita mesti kaji dulu susu apa nih yang dimaksud. Baik, jadi memang susu ya itu memang sangat diperlukan untuk tumbuh dan kembang seorang anak. Anak yang seperti apa? Ya anak yang dia lahir ya ke dunia, kemudian dia diseyogiakan dengan sangat kuat ya, kalau boleh bahkan diwajibkan untuk diberikan ASI oleh ibu kandungnya, oleh ibunya. Selama berapa lama? Selama 2 tahun. Nah, itulah susu paling sempurna ya yang harus dikonsumsi oleh seorang bayi ya selama 2 tahun. Sebisa mungkin, semampu mungkin ya. Jadi seorang ibu itu harus belajar dan harus berupaya melalui nutrisi yang dia makan untuk akhirnya pada saat bayinya lahir dia bisa menyusui bayinya dengan ASI. Dan setelah 2 tahun cukup ya, sama seperti bayi-bayi makhluk yang lain ya, bayi-bayi mamalia ya. Jadi kalau hewan itu kan mamalia tuh yang punya susu kan,
ibunya gitu. Ya udah disusui secukupnya saja sampai kemudian pada masa anak-anak udah selesai, dia bisa belajar makan makan seperti orang tuanya ya, binatang yang dewasa ya, sama seperti manusia ya. Setelah kemudian ASI dalam 6 bulan pertama bayi, kemudian diajarkan untuk pemberian makan tambahan ya, mulai belajar makan setelah 6 bulan ASI eksklusif ya, belajar makan sambil seiring dengan tumbuh gigi. Kemudian nanti setelah usia 2 tahun kan sudah bisa makan seperti orang dewasa. Dan apakah anak-anak itu masih butuh susu? Ya sebetulnya susu itu hanya menjadi semacam additional food aja ya. Perlu nggak perlu sih gitu, karena sebenarnya bukan soal susunya, tetapi kandungan nutrisi yang ada di dalam susu. Kalau susu itu adalah dari ASI ibunya ya udah sangat sempurna, karena ASI itu yang menciptakan ASI itu kan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi kalau kita bicara konteksnya adalah susu yang berasal dari makhluk yang lain, dalam hal ini yang paling banyak dikonsumsi oleh orang adalah susu sapi. Nah, kita mesti perjelas dulu, apakah memang anak manusia itu betul-betul perlu susu sapi atau tidak? Apakah susu sapi itu adalah salah satu dari sumber hewani yang baik untuk dikonsumsi manusia? Nah, ini bisa kita perjelas dulu ya. Susu nih ya, susu ada 2 macam, susu hewani sama susu nabati ya. Kalau susu hewani yang paling populer di seluruh dunia kan berasal dari susu sapi. Lalu ada lagi kan susu yang lain, misalnya susu kambing atau susu onta ya, seperti itu yang paling populer lah ya, susu sapi. Nah, apakah anak manusia itu perlu susu sapi? Nah, mesti diperjelas lagi ya. Kalau kita bicara dalam konteks kecukupan dan kelengkapan dari nutrisi yang diperlukan oleh manusia, maka kita butuh susu. Dari susu sapi itu kita butuh apanya sih? Kita perlu apanya sih? Pertama adalah dari sisi proteinnya, asam aminonya terutama, kemudian dari lemaknya ya. Kita butuh kemudian dari kandungan nutrisi yang lain, misalnya dari vitamin, kemudian dari mineralnya yang terkandung dalam susu. Nah, kemudian berikutnya, apakah unsur-unsur nutrisi tadi, protein, ada lemak, kemudian ada mineral, kemudian ada vitamin yang ada di dalam susu sapi itu, bisa nggak sih disubstitusi atau bisa dikonversi dengan sumber-sumber makanan yang lain yang berasal dari apa yang kita makan dalam satu hari? Oh, ternyata bisa ya. Tapi kalau misalnya ada tambahan susu, bagus atau tidak? Ya relatif, karena sebetulnya kan ada juga kandungan-kandungan asam amino yang unprovided gitu. Maksudnya nggak terlalu diperlukan karena dia dibutuhkan oleh anak sapi, tapi tidak terlalu dibutuhkan oleh anak manusia, karena anak manusia sudah cukup mendapatkan asupan ASI dari ibunya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah seorang anak, bayi sampai usia 2 tahun, kalau dia tidak bisa mendapatkan asupan ASI yang cukup dari ibunya, apakah perlu disubstitusi dengan susu sapi? Nah, pertanyaannya itu harus dijawab. Bagaimana dengan kemampuan ibunya untuk bisa memproduksi ASI? Karena secara kodrati ya, seorang ibu itu bisa menyusui bayinya sampai usia 2 tahun. Tapi kalau tidak, jangan kemudian lantas berpikir bahwa seorang bayi ini butuh susu yang lain, susu sapi, sebab kandungan asam amino, kandungan nutrisinya, apalagi kalau kita lihat dari sisi mikronutrisi, itu komposisinya sangat berbeda antara ASI, ya, air susu ibu dengan susu dari sapi, ya. Karena itu maka diperlukan satu proses-proses tertentu secara fabrikasi untuk kurang lebih semacam menyamakan antara susu sapi dengan ASI, ya. Jadi ada tambahan, ada fortifikasinya, ada tambahan-tambahan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kan, tambahan-tambahan itu berasal dari mana? Ya, berasal dari chemical kah? Berasal dari unsur-unsur yang lain kah? Yang malah alih-alih memberikan kesehatan atau memberikan tambahan nutrisi kepada seorang bayi, malah bisa memberikan memicu, menstimulasi untuk timbulnya reaksi hipersensitivitas atau alergi di kemudian hari. Jadi nggak usah dipaksakan sebetulnya. Asalkan pemberian makanan tambahan, belajar makan dengan unsur gizi yang tinggi itu sudah diajarkan dari bayi pasca usia 6 bulan sampai usia 2 tahun. Maka dia nanti akan lanjut dengan konsep makan yang bergizi dan itu sangat udah cukup untuk kebutuhan gizinya sampai di masa depan kelak, di masa mendatang kelak. Jadi jangan terlalu tersugesti atau terstigmatisasi bahwa kalau dikasih susu itu kemudian jadi sehat gitu. Enggak.
Karena kesehatannya, apalagi setelah usia 2 tahun sampai masa dewasa itu kesehatannya betul-betul terletak dari komposisi apa yang ada di dalam piring makannya, bukan apa yang ada di dalam segelas susu yang dia minum. Itu kan pinter-pinternya promosi pabrik susu ya gitu. Apalagi nih kalau kita lihat dari apa yang dikampanyekan oleh Paslon 02 terutama cawapresnya. Susu kotak gitu loh, susu kotak, susu UHT. Itu apakah memang bisa untuk mengatasi stunting? Oh jauh banget itu. Karena stunting sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya ya, bahwa stunting itu kan bagaimana malnutrisi itu tidak terjadi ya pada 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibunya sampai 2 tahun masa ASI. Itu masa yang sangat penting untuk mencegah seorang individu itu mengalami stunting ya. Nah, jadi ini nggak ada hubungannya dengan susu kotak. Karena susu kotak nggak boleh ya diberikan pada bayi, itu nggak boleh sama sekali. Susu kotak itu udah susu fabrikasi dengan unsur gizi yang sangat kecil, bahkan ditambahkan dengan gula, dengan karbohidrat yang sangat tinggi indeks glikemiknya, malah membuat susu kotak itu menjadi minuman yang miskin unsur gizinya. Jadi sama sekali, apalagi kalau kemudian tujuannya adalah untuk mengatasi stunting, itu jauh banget ya, jauh panggang dari api gitu loh. Jadi sama sekali tidak ada korelasinya sedikit pun untuk mengatasi stunting. Berikutnya sumber susu yang lain apa? Susu nabati ya, sahabat semuanya. Jadi susu nabati pun kita juga sudah sangat familiar. Susu nabati yang terbagus adalah dari kacang-kacangan. Anda kenal kan? Kacang-kacangan itu sumber nabati, sumber protein yang tinggi, dan bisa diolah untuk menghasilkan susu. Susu nabati yang Anda kenal ya, susu kedelai, kemudian susu kacang yang lain, bisa ya kacang almond dan sebagainya. Lalu apakah bisa dari santan ya? Santan itu kan coconut milk ya, itu juga bagus asalkan Anda tahu bagaimana cara mengolahnya dan tidak membuat dia menjadi kehilangan unsur gizinya. Jadi proses memasakan dalam untuk susu santan supaya tidak kehilangan gizinya itu juga perlu ilmu tersendiri. Begitu juga dengan kalau Anda mengkonsumsi susu kedelai atau susu kacang yang lain ya. Bagaimana dengan susu sumber nabati yang lain, misalnya seperti susu beras, rice milk misalnya, bagus-bagus aja. Jadi itu pun juga sumber susu yang sebetulnya sudah sangat dikenal oleh masyarakat secara umum dan bisa diolah sendiri, bisa dibikin sendiri dengan cara yang sangat sederhana. Dan apakah unsur-unsur nutrisinya itu memenuhi seperti halnya kita menginginkan unsur nutrisi dari susu? Iya, ya, asam aminonya bagus, kemudian kandungan mineralnya bagus, kandungan nutrisi yang lain bagus, kandungan vitaminnya juga bagus, dan memenuhi kebutuhan kita akan nutrisi yang kita perlukan, dan tentu saja juga jauh lebih sehat karena tidak mengandung asam lemak yang jenuh ya. Tapi memang hati-hati kalau mau mengolah untuk sebelum dikonsumsi susu dari nabati karena memang rewel ya. Jadi artinya pada saat Anda mengolah processingnya itu seperti apa supaya unsur gizinya, unsur nutrisinya tidak rusak ya. Itu yang perlu latihan khusus, tapi itu sangat mudah untuk dipelajari. Dan apakah anak-anak setelah usia 2 tahun itu boleh mengkonsumsi? Sangat boleh. Karena sebetulnya anak usia 2 tahun ke atas itu kan sudah makan seperti makan orang dewasa kan. Giginya juga udah relatif tumbuh semuanya sehingga dia bisa mengunyah, dia bisa mengolah. Dan susunan gigi itu menunjukkan kematangan atau maturitas dari saluran pencernaannya sehingga dia bisa mengkonsumsi nutrisi seperti halnya orang dewasa. Nah, jadi sekali lagi ini adalah masukan dari saya untuk memperhatikan, untuk mereview kembali pemberian susu kotak gratis. Apakah memang betul untuk mengatasi stunting? Ya jauh ya, sama sekali gak ada hubungannya. Dan kemudian pemberian susu kotak itu apakah memang mampu untuk meningkatkan status gizi? Itu juga perlu dipertanyakan. Apakah status gizi itu meningkat dengan susu atau justru dengan asupan makanan yang lengkap, unsur gizinya, keragamannya, warnanya ya, itu yang dikonsumsi oleh seorang individu mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, dari mulai
sarapan sampai makan malam. Itu yang justru lebih diperlukan dibandingkan dengan segala susu. Apalagi ini susu yang sudah difabrikasi. Nah, demi untuk program susu ini kan kita juga baru saja mendengar ya bahwa Paslon 02 itu merencanakan untuk mengimpor 1,5 juta sapi dari India untuk memenuhi program pemberian susu. Kan ini apa ya, seperti semacam simplifikasi gitu loh. Jadi penyederhanaan atau sesuatu yang kompleks. Karena kalau kekeh mau memberikan susu gratis, kan nggak langsung terus kemudian susu itu diperoleh langsung dari sapi ya. Karena perlu ada satu proses proses produksi yang efektif dan efisien sampai kemudian susu itu aman, efektif ya, dan betul-betul memberikan kemanfaatan. Nah, pertanyaannya itu kan, apakah betul susu sapi itu betul-betul bermanfaat, betul-betul diperlukan ya? Lalu prosesnya dikelola oleh siapa nih? Dari sapi, kemudian diperas susunya, lalu kemudian sampai melalui beberapa proses sampai kemudian nanti diberikan kepada anak-anak ya. Siapa, sekali lagi nih, siapa pihak yang diuntungkan? Kemudian apakah manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat? Apakah ini bukan suatu program yang memberikan beban, alih-alih memberikan manfaat tapi justru memberikan beban kepada APBN? Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya sangat bisa disubstitusi dengan program-program yang lain kalau itu maksudnya adalah peningkatan status gizi dengan program-program lain yang jauh lebih murah, jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, dan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dibandingkan dengan apa ya, benar-benar mengunggung atau benar-benar kekeh gitu ya, dengan program makan siang, dengan program pemberian susu, dan itu artinya adalah memberikan peningkatan status gizi gitu loh kepada anak. Karena banyak sekali program-program intervensi gizi yang lain yang jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, dan jauh lebih murah, dan memberikan hasil yang jauh lebih bagus dibanding sekedar memberikan makan siang gratis dan memberikan susu kepada anak-anak. Demikian pendapat saya, mudah-mudahan nanti ada waktu untuk bisa kita elaborasi lagi pemahaman tentang gizi yang baik yang diperlukan oleh masyarakat kita untuk mengatasi stunting, untuk meningkatkan status gizi, untuk meningkatkan kecerdasan, dan sebagainya pada video-video yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.